Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa hamdan naimin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, Maha Profesor anti lacur, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, juga kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, yaitu syafaatul udma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, ketika Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sesungguhnya yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua bukan saudara-saudara kita, bukan teman-teman kita, juga bukan para ustadz. Akan tetapi Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, walau seburuk apapun orang tua kita. Terkadang sahabat, ada sebagian anak yang mengatakan, saya merasa dibuang oleh orang tua saya karena mereka bercerai, lalu ayah pergi meninggalkanku, juga ibu pergi bekerja, dan mereka titipkan kepada kakek dan nenekku. Tetapi sekarang ketika saya sukses, mereka ingin saya berbakti kepada mereka. Subhanallah, yang menyuruh kita berbakti itu bukan orang tua kita, melainkan Sang Maha-Kholik yang telah menciptakan kita. Cukup tubuh kita berasal dari darah orang tua kita, lalu kita berpikir tak mau berbakti kepada mereka. Yang orang tuanya jahat, kita merasa didolimi sama mereka. Seperti ini, seperti itulah. Ya, seburuk apapun orang tuamu, tetap dia adalah orang tuamu. Dia yang telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Dia yang telah melahirkan kita ke dunia ini, dan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Dikisahkan dari seorang dokter perempuan. Dia sedang bertugas di sebuah rumah sakit. Lalu pada saat itu ada seorang pemuda Arab yang membawa ibunya. Akan tetapi ibunya mengalami gangguan jiwa. Ketika ibunya tersenyum-senyum sendiri, bertingkah seperti anak-anak, memutar-mutarkan meja, memainkan segala apa yang ada di sekelilingnya. Anaknya berkali-kali berkata, maafkan ibuku dokter karena sikap dan perlakuannya. Ketika ibunya membuka kerudungnya, dia berulang-ulang kali membetulkannya. Dokter itu bertanya kepada anak tersebut, ini siapa sebetulnya? Sang anak menjawab, dia adalah ibuku dokter. Dokter itu sangat terkejut sekali. Lalu dokter itu bertanya, sejak kapan ibumu seperti ini? Dia menjawab, sejak lahir dokter. Loh, terus bagaimana engkau bisa lahir? Ya, ibuku dinikahkan oleh kakekku, namun hanya 10 bulan saja ibuku ditinggalkan dan diceraikan. Lalu bagaimana engkau berbakti kepada dia sementara dia tidak mengenalimu? Iya, memang benar dokter. Dia tidak mengenaliku, tapi Allah Maha tahu bahwa beliau adalah ibuku. Dan aku sebagai anaknya harus berbakti kepadanya. Lalu dokter itu bertanya, sakit apa ibumu saat ini? Dia menjawab, ibuku kena gula. Lalu dokter memberikan resep obat kepada pemuda tersebut. Setelah selesai, pasien itu pergi di ruangan dokter, dan dokter menutup pintu kamarnya, lalu menangis dengan perasaan yang sangat terharu sekali. Saya sering mendengar ceramah ustadz-ustadz, saya sering mendengar nasihat dari siapapun, namun kali ini saya melihat kebaktian seorang anak kepada ibunya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Dengan secara tidak langsung dia memberikan wasiat kepada kita bahwasannya kita semua harus berbakti kepada orang tua walau seburuk apapun mereka. Mari kita doakan sahabat, ibu dan bapak kita. Rabbana ighfir lana dunubana, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, wali ummahatina, dan ibu kami, wali abaina, dan bapak kami. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, ringankan beban pikirannya ya Allah. Jadikan mulutnya senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Jadikan lisannya senantiasa mendoakan kebaikan anak cucunya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Tak dapat kami membalas bagaimana 9 bulan dia tidak jadi tahajud. Berapa banyak muntahnya keluar dikarenakan kami belum lahir. Sudah kami susahkan ya Allah. Meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata. Berapa jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan kami ke dunia nyata. Tak dapat kami balas ya Allah. Andai kami gendong dia sampai ke tanah suci Mekah, kami bawa tawaf dan sa'i dan umrah, tidak bisa menembus satu robekan ketika dia melahirkan kami ya Allah. Andai ku belikan dia rumah yang besar dan kendaraan yang mewah, itu semua tidak bisa terbayar. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud karena kami menangis sampai pagi. Berapa banyak kotoran kami yang termakan. Oleh sebab itu lapangkanlah segala kesulitannya ya Allah. Mudahkan segala kesulitan yang sudah mendahului kami. Mudahkan segala kesulitan mereka yang sudah mendahului kami. Ayah kami melepuh kulitnya karena menahan terik sinar matahari, karena mencarikan makan pendidikan sekolah kami. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.